Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue lebaran jadul. Ini tuh namanya kue kuping gajah. Rasanya pasti kalian udah tahu kan, enak, manis, renyah dan juga ada aroma wanginya. Hasilnya sangat memuaskan, bagus banget kan, dan juga ini teksturnya sangat renyah sekali. Cocok banget buat isian toples kalian di hari raya nanti ataupun buat ide bisnis jualan kue lebaran ya. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu serbaguna atau tepung terigu protein sedang atau tepung terigu segitiga biru. Ini aku pakai yang kiloan biasa. Masukkan 15 gram tepung tapioka, kemudian 60 gram gula halus. Saya pakai 60 gram gula pasir yang di blender. Kemudian setengah sendok teh vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Lalu kita aduk sampai semua bahan tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 saset susu kental manis putih. Lalu aduk sampai adonan sedikit menggumpal. Kemudian tambahkan juga dengan 50 gram margarin asin. Kita aduk rata sampai tekstur adonan membentuk seperti butiran-butiran atau sampai adonan sedikit berpasir. Kira-kira seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan air. Ini aku tambahkan sekitar 90 ml. Saya tuang secara bertahap agar nanti adonan itu nggak kelembekan. Jika dengan 90 air ternyata masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi air sedikit demi sedikit menggunakan sendok makan ya, agar nanti hasilnya nggak kelembekan. Karena kalau kelembekan nanti akan sangat susah ketika dipotong ya. Kita ulangi lagi sampai adonannya kalis dan tidak lagi lengket di tangan. Selanjutnya tutup adonan dan istirahatkan selama 15 menit. Setelah 15 menit adonan akan semakin rileks dan semakin lentur. Sekarang kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama banyak. Selanjutnya siapkan 15 gram coklat bubuk, lalu tambahkan dengan sekitar 3-4 sendok makan air panas. Kita aduk rata sampai adonan menggumpal seperti ini. Jangan terlalu lembek teman-teman ya. Jadi konsistensi adonan seperti ini, agak keras gitu ya. Kemudian kita ambil satu adonan, campurkan dengan coklat yang sudah kita campur dengan air tadi. Lalu ini kita uleni lagi sampai adonan tercampur rata. Cara ini akan lebih mudah membuat adonan tercampur daripada kalian langsung menambahkan coklat bubuk ya, karena akan lebih sulit. Jadi diuleni terus sampai adonan tercampur rata. Ini agak lama, tapi nggak apa-apa, pasti nanti adonan semakin lama akan tercampur seperti ini. Nah selanjutnya kedua adonan ini akan kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama banyak. Kira-kira seperti ini ya. Jadi menjadi 4 bagian. Selanjutnya siapkan plastik kiloan sebanyak 4 buah. Plastik kiloan ukuran 1 kg. Kita gunting bagian sudut ujung dari plastiknya agar nanti ketika kita pakai untuk ngegilas adonan itu plastiknya nggak menggembung. Kemudian masukkan 1 adonan ke dalam plastik. Ini saya lipat 3/4 bagian seperti ini ya. Selanjutnya saya gilas menggunakan rolling pin, boleh juga pakai botol kaca ataupun gelas kaca. Kita gilas sampai memenuhi dari isi plastiknya ini. Jadi kita polin kayak gini ya. Pokoknya sampai habis ukuran plastiknya bagian 3/4 itu.
Lakukan sampai semua adonan selesai, jadi ada 4 bungkus seperti ini. Selanjutnya kita ambil 1 bungkus adonan, lalu kita gunting bagian pinggiran plastiknya agar nanti bisa terbuka. Nah, seperti ini ya. Lalu kita buka plastiknya. Kemudian kita juga buka adonan yang warna coklat, lalu kita timpah ke atas adonan yang warna putih seperti ini, sehingga dia akan menempel. Lalu kita tutup lagi, dan ini kita gilas sampai dia benar-benar tipis. Kita gilas sampai ukurannya itu sesuai dengan panjangnya plastik kiloan itu ya. Ini aku habiskan sampai mengikuti ukuran panjang dan lebar plastiknya. Kalau udah, kita buka lagi plastiknya. Kemudian digulung sampai benar-benar padat agar bagian tengahnya itu rapat dan gak berongga. Pelan-pelan aja, yang penting benar-benar padat dan juga rapat. Setelah adonan digulung, sekarang kita gulung lagi menggunakan plastiknya. Nah, ini kita bungkus sambil sedikit dipadatkan atau sedikit ditekan. Kemudian kedua ujungnya ini akan saya ikat menggunakan karet gelang seperti ini. Lalu diamkan di freezer selama 4-5 jam agar adonan lebih set. Nah, setelah sekitar 4 jam ini saya freezer, ini sudah mengeras ya adonannya. Kemudian kita buka plastiknya. Lalu ini mau saya potong. Saya potong jadi 2 bagian. Setelah saya potong menjadi 2 bagian, 1 bagian ini akan saya iris tipis-tipis, dan 1 lagi itu saya masukkan ke dalam kulkas kembali. Saya simpan di dalam sealer, bukan di dalam freezer ya teman-teman. Di dalam sealer aja sambil menunggu adonan yang 1 itu kita iris tipis. Ini kita tunggu sampai dia sedikit lunak, karena kalau masih baru dikeluarkan dari freezer masih sangat keras, belum bisa dipotong. Jadi kita biarkan sampai sedikit lunak. Jangan terlalu lembek, karena kalau terlalu lembek kelamaan didiemin nanti dia lebih susah lagi dipotong. Jadi cukup dia set dan cukup untuk diiris, baru kita potong-potong agak tipis seperti ini, kurang lebih ukurannya sekitar 2 mili aja. Lalu kita tata di atas wadah yang sudah ditaburi menggunakan tepung terigu tipis-tipis biar nggak lengket. Karena ini setelah didiamkan di suhu ruang, adonan akan kembali seperti semula, yaitu akan semakin lembek. Jadi wajib banget ditaburi menggunakan tepung terigu ya. Nah, setelah kita iris tipis, selanjutnya kita goreng. Ini saya sudah panaskan minyak goreng dengan api kecil. Kalau minyak udah panas, kita masukkan adonan ke dalam penggorengannya. Kita goreng lagi dengan api kecil saja, jangan api sedang ataupun api besar. Kalau sudah cukup kokoh, ini bisa kita aduk-aduk pelan-pelan aja agar nanti bisa matang merata. Harus sabar, ini juga nggak membutuhkan waktu lama walaupun menggunakan api kecil. Dia cepat banget matangnya. Sesekali boleh diaduk untuk memastikan apakah sudah matang. Dan kalau warnanya sudah mulai kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan tiriskan. Ini awet bener minyak gorengnya teman-teman, tidak menyerap banyak minyak gorengnya, jadi akan awet. Angkat, tiriskan, goreng sisanya hingga selesai. Dan kita letakkan di wadah yang sudah dilapisi dengan tisu ataupun kertas. Biarkan hingga dingin, kalau sudah dingin nanti bisa dikemas dengan plastik ataupun toples. Ini tuh renyah banget. Kalian bisa lihat hasilnya sangat cantik sekali, sama seperti yang kayak kita beli ya, bisa melengkung kayak gini. Apakah kuping gajah seperti ini teman-teman? Rasanya ini enak. Hasilnya sangat enak banget teman-teman, wangi, manis, dan juga renyah banget. Ini cocok banget buat isian toples di hari raya nanti ya. Saya sangat menyukai kue kuping gajah ini, dan kalau kalian recook kalian pasti akan menyukainya.
Selamat menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umiza dan Kitchen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.